Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi nih bertemu bersama saya, Kak Ambar, yang akan menjadi tentor geografi kalian. Oh iya Sobat Pintar, bagaimana persiapan UTBK-nya? Wah, tentu kalian sudah siap semua kan? Di video kali ini kita berkesempatan untuk membahas soal-soal SBMPTN. Jadi kalian nanti bisa mencoba latihan untuk mengerjakan soal. Apabila kalian belum paham, kalian boleh nanti untuk komen di bawah ini. Oh iya Sobat Pintar, untuk kalian yang belum lulus SNMPTN jangan khawatir, merendah dulu untuk meroket. Nah Sobat Pintar, kalian juga boleh untuk menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal penting nanti. Sobat Pintar, sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Oke nih, untuk para pejuang UTBK, bagaimana? Sudah siap kan? Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Karakteristik demografis negara Jepang dan Korea Selatan tergolong sebagai negara maju adalah Oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Di soal kali ini, itu yang ditanyakan itu tentang karakteristik demografis negara Jepang dan juga Korea Selatan. Negara Jepang dan negara Korea Selatan ini digolongkan sebagai negara maju karena apa? Karena kualitas penduduknya itu tinggi gitu. Jadi untuk karakteristik negara maju itu memiliki beberapa karakteristik nih Sobat Pintar. Untuk yang pertama, karakteristiknya adalah pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapitanya tergolong tinggi untuk beberapa negara maju gitu. Lalu untuk yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerjanya juga tergolong sangat banyak dibandingkan dengan jumlah penganggurannya. Oke, untuk yang ketiga, di sini adalah penggunaan sumber tenaga mesin listrik atau biasanya disebut juga dengan penggunaan teknologi. Oke. Berikutnya adalah yang keempat, angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup penduduknya itu tergolong tinggi nih Sobat Pintar. Tinggi karena tingkat kesehatannya juga bagus. Lalu berikutnya untuk yang kelima, mata pencarian dan penggunaan lahan kebanyakan pada sektor industri ataupun jasa. Lalu berikutnya untuk yang keenam adalah indeks statistik negara. Indeks statistik negara. Oke. Ini tergolong dengan indeks teknologi yang bisa masuk di dalam indeks teknologi. Ini contohnya kayak gross national product ataupun juga produk-produk domestik. Lalu berikutnya adalah indeks demografis atau di sini saya tulis ID gitu ya. Untuk indeks demografis ini biasanya dilihat dari jumlah penduduknya, terus tingkat kesehatannya, seperti itu Sobat Pintar. Indeks demografis,
geografis. Oke. Sekarang kita lihat pada opsi pilihan. Tadi kan yang ditanyakan kan tentang karakteristik demografisnya dari dua negara maju ini. Kira-kira yang mana gitu ya. Untuk opsi A, tingkat pengangguran penduduk yang rendah. Nah, kalau tingkat pengangguran penduduk yang rendah ini benar nih Sobat Pintar. Tapi ini masuk ke dalam bidang ekonomi. Jadi bukan bidang demografis. Kalau bidang demografis itu kan masuk ke dalam kependudukan gitu ya. Jadi ini kurang tepat untuk jawaban dari soal di atas. Lalu untuk opsi B, proporsi penduduk usia tua yang tinggi. Nah, ini benar sekali nih Sobat Pintar. Jadi proporsi penduduk usia tua di wilayah negara Jepang itu memang tergolong tinggi. Karena setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi yang namanya baby boom atau kelahiran bayi secara besar-besaran. Tapi hal ini tidak berlangsung, maksudnya cuma sekali aja. Karena untuk saat ini Jepang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Jadi kemungkinan suatu saat nanti baby boom itu bakalan terjadi lagi. Jadi ini kurang tepat ya Sobat Pintar. Oke, lalu untuk yang C, angka beban ketergantungan yang rendah. Kira-kira angka beban ketergantungan di Jepang atau Korea Selatan ini rendah nggak? Kalau tadi kita ngebahas baby boom nih, berarti kan otomatis untuk saat ini penduduk di wilayah Jepang itu kebanyakan komposisinya penduduk usia tua ya. Jadi kalau penduduk usia tua itu kan beban ketergantungannya lebih tinggi, bukannya rendah. Berarti ini kurang tepat ya Sobat Pintar. Sekarang pilihan yang D, tingkat harapan hidup penduduk yang tinggi. Oke, ini benar sekali karena tingkat harapan hidup penduduk yang tinggi ini ada keterkaitannya dengan kesehatan. Kenapa sih kesehatan? Karena dengan teknologi kesehatan yang tinggi sehingga kualitasnya juga bagus ini Sobat Pintar. Oke, kita simpan dulu ya untuk jawaban D. Kita simpan, kita lihat opsi berikutnya untuk opsi E. Angka kematian bayi yang rendah. Nah, karena angka harapan hidup penduduk tinggi, maka dari itu angka kematian bayi yang rendah, angka kematian bayinya juga rendah. Ya kan? Ini angka kematian bayi rendah, ini benar nih Sobat Pintar. Tapi ini kan tergantung dari tingkat harapan hidupnya. Jadi ini tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi, yaitu opsi D. Gimana nih Sobat Pintar? Kita bungkus ya. Oke, kalau gitu opsi D yang paling tepat dan kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang hambatan tenaga angin dijadikan tenaga listrik. Kira-kira apa ya? Yuk, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Hambatan utama pemanfaatan tenaga angin untuk sumber energi pembangkit tenaga listrik adalah Oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Di soal kali ini yang ditanyakan itu tentang hambatan utama. Hambatan utama pemanfaatan tenaga angin untuk tenaga listrik. Kira-kira hambatan utamanya apa ya gitu ya. Jadi di sini tenaga angin itu timbul diakibatkan adanya sirkulasi atmosfer. Dan di sini itu yang sedikit membingungkan ya Sobat Pintar, karena tidak diberitahu di mana sih lokasi sebenarnya untuk hambatan utama ini, karena setiap wilayah di bumi ini kan berbeda-beda ya untuk pergerakan anginnya. Jadi kita fokuskan di Indonesia gitu ya Sobat Pintar. Oke, jadi di Indonesia.
Oke. Di sini kan diketahui bahwa yang dimanfaatkan adalah tenaga angin, dijadikan tenaga listrik. Berarti tenaga kinetik diubah menjadi tenaga listrik. Kalau kita ketahui di Indonesia itu termasuk iklim apa Sobat Pintar? Ya, benar sekali, termasuk ke dalam iklim tropis. Nah, iklim tropis ini ciri-cirinya seperti apa sih yang kita rasakan sehari-hari, seperti siang dan malam, perbedaan temperaturnya tidak terlalu ekstrim. Beda halnya dengan wilayah belahan bumi utara dan juga wilayah belahan bumi selatan. Jadi wilayah tropis ini perbedaan temperaturnya sangat rendah. Oke ya. Kalau perbedaan temperatur rendah berarti mempengaruhi juga perbedaan tekanan. Nah, Sobat Pintar masih ingat nggak? Angin itu apa sih? Gitu ya. Oke, jadi angin itu, kakak ingetin, angin itu merupakan udara yang bergerak dari tekanan maksimum menuju ke tekanan minimum. Oke. Jadi kalau kita ketahui bahwa perbedaan temperaturnya rendah dan perbedaan tekanannya rendah, otomatis pergerakan angin kan juga nggak stabil gitu ya Sobat Pintar. Apabila pergerakan angin ini nggak stabil, otomatis pergerakan kincir angin itu kan juga kayak cepat, lambat, kenceng, lambat, kayak gitu juga kan. Jadi otomatis apabila menghasilkan energi listrik dan untuk menyalakan lampu, otomatis lampunya bakalan nyala mati. Jadi seperti itu. Jadi yang merupakan faktor utama kira-kira apa sih? Yuk kita lihat pada opsi pilihan berikut ini. Untuk opsi A, kestabilan angin rendah. Tadi ya Sobat Pintar, jadi anginnya itu nggak stabil gitu ya. Oke, kita simpan dulu untuk opsi A. Kita lihat opsi berikutnya. Untuk opsi B, kekuatan angin rendah. Benar, kekuatan angin rendah, tapi kan nggak hanya rendah kan, kadangkala anginnya juga kencang gitu. Jadi ini tepat tapi masih ada yang lebih tepat gitu ya. Lalu untuk opsi C, kecepatan angin rendah, ini benar tapi harus diimbangi juga dengan kecepatan angin kan kadang juga cepat gitu kalau untuk di wilayah tropis. Lalu untuk D, arah gerakan angin. Ini arah gerakan angin ini kurang tepat. Lalu untuk E, tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi enggak juga ya Sobat Pintar. Jadi opsi yang paling tepat adalah kestabilan angin rendah. Oke, untuk opsi A bagaimana? Cukup mudah kan? Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan mendiskusikan tentang proses pembentukan bukit barisan di Sumatera. Kira-kira seperti apa sih? Yuk silakan dikerjakan dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh Oke, Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, untuk soal kali ini yang ditanyakan itu tentang proses pembentukan dari bukit barisan yang letaknya di Pulau Sumatera. Kira-kira seperti apa sih? Jadi Sobat Pintar masih ingat nggak bahwa Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng? Kira-kira lempeng apa? Kalau Sobat Pintar lupa, kakak ingetin ya. Jadi di sini itu Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Pertemuan 3 lempeng ini adalah lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Lalu untuk pembentukan apa sih? Nah, oke. Di sini kakak gambarin dulu. Sini misalnya saja adalah Pulau Sumatera.
Nah, Pulau Sumatera ini disinilah terletak batas lempeng. Di sini adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia. Samudra Hindia ini adalah lempeng Indo Australia. Oke. Lalu di sebelah sini merupakan lempeng Eurasia. Eurasia. Lalu di mana sih terdapatnya Bukit Barisan? Oke. Jadi Bukit Barisan itu memanjang dari wilayah Sumatera Utara atau tepatnya di Nangro Aceh Darussalam hingga ke Sumatera Selatan, letaknya di wilayah Lampung, termasuk ke dalam Sirkum Mediterania. Oke, jadi ini terbentuknya karena di sini itu ada pergerakan nih Sobat Pintar, pergerakan lempeng. Lalu di sini ada pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng dari Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang saling mendekat. Namanya konvergen. Konvergen. Oke. Lalu di sini itu terjadi pada berkisar antara 45 hingga 450 juta tahun yang lalu. Juta tahun yang lalu. Ini berdasarkan skala tahun geologi. Nah, oke ya Sobat Pintar. Jadi kita lihat pada opsi jawaban, kira-kira pilihan mana sih yang paling tepat. Nah, untuk opsi A, pembentukan struktur graben tengah. Nah, jadi pembentukan struktur graben tengah yang dimaksud dengan graben ini seperti ini Sobat Pintar. Pembentukannya, oke, jadi inilah yang dimaksud dengan graben. Graben ini nama lainnya adalah sleng. Jadi untuk wilayah yang tinggi, wilayah ini dan juga ini, itu sebutannya adalah horst. Oke. Jadi bukan ya, karena pembentukannya tidak dipengaruhi oleh graben tengah. Kurang tepat untuk opsi A. Lalu untuk yang B, tumbukan antara dua lempeng tektonik. Nah tadi Eurasia itu merupakan lempeng benua dan Indo-Australia tadi merupakan lempeng samudra. Tumbukan lempeng tektonik. Kita simpan dulu ya, berarti ini benar untuk opsi B. Kita lihat dulu untuk melihat opsi lainnya. Untuk opsi C, tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar itu kan patahan. Ini bukan sesar ya Sobat Pintar, karena ini bukan suatu patahan, jadi ini kurang tepat. Lalu untuk D, dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Kurang tepat juga ya, tadi kan pembentukannya merupakan dua lempeng yang saling mendekat atau konvergen. Kalau dua lempeng yang saling menjauh atau divergen ini kurang tepat berarti. Lalu untuk opsi E, penunjaman lempeng Samudra Hindia. Benar sih terjadi penunjaman, tapi yang menunjam itu merupakan lempeng dengan massa yang lebih ringan. Jadi merupakan lempeng Indo-Australia, bukan lempeng Samudra Hindia. Berarti ini kurang tepat ya Sobat Pintar. Ini Indo-Australia yang benar. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, kali ini kita akan berkenalan dengan alat-alat meteorologi dan klimatologi yang digunakan oleh BMKG untuk memperakirakan cuaca. Kira-kira apa aja sih? Yuk simak video berikut ini. Sangkar meteorologi, di mana sangkar meteorologi ini digunakan untuk meletakkan alat-alat meteorologi. Termometer bola kering dan bola basah, di mana digunakan untuk mengukur temperatur. Termometer maksimum dan juga termometer minimum. Termometer maksimum digunakan untuk mengukur suhu maksimum, di mana di dalamnya menggunakan air reksa. Sedangkan termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu minimum, di mana di dalamnya menggunakan alkohol. Alkohol memiliki titik didih terendah, yaitu sampai
min 90 derajat Celcius. Termometer tanah digunakan untuk mengukur suhu tanah dengan kedalamannya secara vertikal yaitu 0, 2, 5, 10, 20, 50 hingga 100 meter. Termohigrograf di mana digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan secara mekanis. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan pada suatu stasiun di mana biasanya diletakkan pada suatu tempat dengan suhu yang tetap atau homogen. Barograf, alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Anemometer 10 meter, di mana digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin permukaan. Anemometer cup counter, di mana dipasang 2 meter di atas permukaan tanah yang terdiri dari 3 cup, di mana dipasang secara simetris secara vertikal. Penakar hujan biasa tipe OBS, di mana alat ini digunakan untuk menakar curah hujan selama 24 jam. Penakar hujan jenis Hellman. Evaporimeter panci terbuka, di mana dimanfaatkan untuk mengukur penguapan. Hogauge jenis Casella, digunakan untuk mengukur penguapan juga. Stillwell, ini juga digunakan untuk mengukur penguapan. Pitcher evaporimeter, di mana digunakan untuk mengukur penguapan secara relatif, jadi tidak bisa mengukur penguapan yang sesungguhnya. Lysimeter, di mana alat ini digunakan untuk mengukur proses evapotranspirasi. Campbell-Stokes, di mana alat ini digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Aktinograf, di mana alat ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang jatuh pada bidang horizontal. Automatic weather system, di mana alat ini digunakan untuk mengukur suhu, tekanan, kelembapan, kecepatan angin, dan juga radiasi matahari secara otomatis, di mana alat ini dilengkapi dengan sensor-sensor yang akan mengirimkan datanya ke komputer. Oke sobat pintar, di soal kali ini kalian akan mengerjakan soal tentang simbol peta. Silakan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Objek pada peta yang paling tepat digambarkan dengan simbol kualitatif adalah Nah, oke sobat pintar, bagaimana? Sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama-sama ya. Di soal ini yang ditanyakan itu tentang objek pada peta, tapi digambarkan menggunakan simbol kualitatif. Oke, jadi menurut sifatnya, simbol peta itu dibagi menjadi dua nih sobat pintar. Yang pertama adalah simbol kualitatif seperti yang ditanyakan pada pertanyaan. Lalu untuk yang kedua adalah simbol kuantitatif. Nah, kira-kira apa sih bedanya dari kedua ini? Oke nih sobat pintar. Untuk bedanya, simbol kualitatif itu biasanya menyatakan tentang pernyataan. Lalu untuk yang simbol kuantitatif maksud saya, itu biasanya menyatakan tentang angka atau biasanya jumlah gitu ya sobat pintar. Oke. Setelah itu kita lihat pada opsi pilihannya. Untuk yang A, kepadatan penduduk. Kira-kira ini termasuk kuantitatif apa kualitatif nih sobat pintar? Yap, benar sekali, termasuk ke kuantitatif. Karena kepadatan penduduk itu biasanya dinyatakan dengan padat atau tidaknya itu kan berdasarkan jumlah penduduknya kan. Berarti ini kurang tepat untuk soal ini. Lalu untuk pilihan B, kerapatan hutan. Kerapatan hutan itu biasanya dilihat dari
banyak atau sedikit vegetasi yang terdapat di hutan. Semakin rapat berarti vegetasinya semakin banyak. Berarti ini jumlah, masih menyatakan jumlah. Ini termasuk ke dalam simbol kuantitatif. Berarti ini kurang tepat. Lalu untuk pilihan yang C nih Sobat Pintar. Produktivitas lahan. Kira-kira ini gimana nih? Kalau untuk produktivitas lahan, ini biasanya dinyatakan dalam berapa persen sih jumlah lahan yang produktif gitu kan. Berarti ini masih menyatakan jumlah. Ini termasuk ke kuantitatif juga. Lalu untuk yang D, jenis tambang. Nah, untuk jenis tambang ini Sobat Pintar, biasanya kan tidak diperlihatkan berapa persen sih tambang yang ada di sini gitu ya. Biasanya yang dinyatakan hanya persebarannya aja, kayak persebaran barang tambang batu bara, emas, dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk ke dalam simbol kuantitatif. Oke, kita simpan dulu ya. Jadi untuk simbol kualitatif itu selain persebaran jenis tambang, tetapi juga ada persebaran jenis tanah. Itu termasuk ke simbol kualitatif. Lalu kita lihat dulu nih untuk yang opsi E. Opsi E ini adalah kadar pencemaran. Nah, ini masih menyatakan jumlah pencemaran ya, berarti ini termasuk ke kuantitatif, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Oke nih Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang Danau Satonda. Silahkan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah Oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentang terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda yang terdapat di Nusa Tenggara Barat. Gini Sobat Pintar, Danau Satonda ini merupakan danau yang unik karena memiliki air asin. Danaunya itu rasa airnya itu asin. Jadi banyak dikunjungi oleh wisatawan ini. Terdapat di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira pembentukannya seperti apa sih? Kok bisa air danau tapi asin gitu? Biasanya kan yang asin kan air laut gitu ya. Jadi proses terbentuknya Danau Satonda itu dipengaruhi oleh tenaga vulkanik nih, yaitu letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Jadi saya gambarin dulu ya di sini. Di sini itu wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi di ujung sini ada Pulau Satonda. Dan kira-kira di mana sih letak Gunung Tambora? Jadi kira-kira letak Gunung Tambora itu ada di sini nih Sobat Pintar. Gunung Tambora. Nah, oke. Jadi ketika Gunung Tambora ini meletusnya itu karena saking dahsyatnya, maka terjadilah tsunami di wilayah ini. Sehingga ketika terjadi tsunami, air itu masuk ke dalam cekungan yang terdapat di Pulau Satonda. Hingga sekarang dikenallah di sana ada Danau Satonda yang airnya asin. Nah, gitu nih Sobat Pintar. Jadi, di sini karena letusan Gunung Tambora ini nggak hanya nyebabin tsunami yang menyebabkan danau air Satonda itu asin, tetapi juga menyebabkan yang pertama yaitu perubahan iklim global. Perubahan iklim global. Lalu untuk yang kedua, karena perubahan iklim secara global ini terus-menerus, maka terjadilah kegagalan panen sehingga banyak penduduk yang kelaparan. Oke, kembali lagi nih ke proses pembentukan Gunung Satonda. Maksud saya Danau Satonda. Nah, di
Di sini kita lihat pada opsi pilihan ya. Untuk yang A, intrusi air laut yang terjadi di danau. Bukan ya, kalau intrusi air laut ini bukan. Memang dekat laut tapi bukan pengaruh intrusi air laut. Untuk opsi yang B, partikel yang terkandung dalam air laut ini juga kurang tepat. Lalu untuk pilihan yang C, air laut yang terperangkap di dalam batuan. Ayo, kira-kira yang mana nih? Air laut yang terperangkap di dalam batuan. Nah, ini nih Sobat Pintar jawabannya untuk opsi C nih. Jadi tadi kan terjadi tsunami. Tsunami itu mengisi salah satu cekungan yang terdapat di Pulau Satonda. Nah, airnya kan kembali lagi nih ke laut. Dan yang sudah terperangkap di dalam cekungan tadi, terbentuklah itu Danau Satonda. Jadi jawabannya C ya. Oke, kita lihat dulu opsi D sama E. Untuk yang D, danau yang lebih rendah dari permukaan air laut. Ini juga kurang tepat nih Sobat Pintar. Karena wilayah danau di Satonda itu termasuk wilayah yang tinggi, bukan wilayah yang rendah dari laut, dari permukaan air laut, bukan. Oke, untuk yang E, evaporasi yang besar pada air danau. Ini juga kurang tepat. Oke ya Sobat Pintar, jadi pilihan yang paling tepat adalah opsi C. Oke, cukup mudah nih Sobat Pintar. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke Sobat Pintar, di soal kali ini kita akan membahas tentang GRK atau gas rumah kaca. Silakan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Peningkatan gas rumah kaca atau GRK di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi karena Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesaikan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita diskusikan bersama-sama. Di sini ada keterkaitan tentang dinamika atmosfer, di mana yang ditanyakan itu tentang peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu permukaan bumi. Karena apa gitu ya? Jadi, untuk gas rumah kaca di atmosfer ini memang benar mempengaruhi peningkatan suhu udara di permukaan bumi. Misalnya saja seperti ini untuk ilustrasinya. Oke, di sini misalnya saja pancaran dari radiasi sinar matahari. Dan anggap saja di sini ada bumi kita. Nah, ini bumi ya. Bumi. Oke, jadi cahaya radiasi matahari yang sampai ke bumi ini akan dipantulkan kembali nih. Diserap dan dipantulkan kembali nih ke bumi. Tetapi ketika terdapat gas rumah kaca, ini GRK, gas rumah kaca, biasanya kan dipantulkan lebih dengan gelombang yang lebih panjang. Di sini karena adanya gas rumah kaca di sini, maka akan dikembalikan lagi nih ke bumi oleh gas rumah kaca ini. Sehingga kondisinya atmosfer bumi semakin panas, semakin meningkat. Hal ini sebenarnya alamiah nih Sobat Pintar. Jadi apabila tidak terdapat gas rumah kaca, ini maka bumi kita itu akan beku. Jadi akan terdapat cuaca yang sangat ekstrim, tidak stabil seperti saat ini, tidak hangat gitu. Tetapi hal yang menjadi masalahnya apabila gas rumah kaca ini berlebihan, sehingga di bumi kita ini bakalan suhunya lebih meningkat lagi gitu. Kira-kira kenapa sih kok disebut dengan gas rumah kaca? Jadi ini ada keterkaitannya dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu digunakan untuk pembudidayaan tanaman biasanya Sobat Pintar. Jadi ketika radiasi matahari mengenai rumah kaca, itu akan diserap
oleh rumah kaca tersebut dan tidak akan dikeluarkan, tidak akan dikembalikan lagi karena terhalang oleh adanya dinding-dinding kaca di situ. Jadi kondisinya panas di rumah kaca. Oke, di sini yang dimaksud dengan gas rumah kaca, kakak catatin ya. Gas rumah kaca. Gas-gasnya adalah seperti yang pertama, CO2. Nah, karbon dioksida ini sangat berpengaruh nih terhadap peningkatan suhu. Biasanya ini diakibatkan oleh apa aja sih gitu ya? Diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Dan selain itu juga pembakaran hutan nih Sobat Pintar. Jadi semakin banyak hutan yang terbakar, semakin banyak meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Oke, berikutnya selain karbon dioksida, terdapat juga CFC atau klorofluorokarbon. Ini kira-kira dihasilkan oleh apa sih? Biasanya dihasilkan oleh parfum, terus selain itu AC dan juga untuk pendingin ruangan gitu ya Sobat Pintar. Lalu apa sih akibatnya adanya gas ini? Itu adalah rusaknya lapisan ozon. Rusaknya ozon. Oke. Lalu berikutnya adalah gas metana. Kira-kira gas metana ini kebanyakan dihasilkan oleh apa sih? Nah, di sini kebanyakan dihasilkan oleh adanya penambangan. Penambangan di sini misalnya seperti tambang batu bara. Batu bara. Selain itu juga banyaknya terdapat sumur minyak. Oke, selain terdapat 3 gas ini ada satu lagi nih. Nitrogen dioksida. Oke. Jadi ini dihasilkan oleh bahan bakar minyak dan gas. Selain itu dihasilkan juga oleh pupuk yang mengandung nitrogen. Nah, ini merupakan gas-gas yang menyebabkan peningkatan suhu udara di bumi. Nah, oke. Jadi tadi yang ditanyakan itu tentang karena apa gitu ya. Yang ditanyakan itu gas-gas ini ngapain sih? Kok bisa nyebabin peningkatan suhu di bumi gitu ya? Untuk opsi A, menghambat radiasi bumi. Ini kurang tepat karena yang memancarkan radiasi tadi kan mataharinya. Lalu untuk yang B, meningkatkan radiasi matahari. Radiasi matahari itu tetap ya, jadi ini kurang tepat juga. Lalu untuk yang C, menghambat radiasi matahari. Nah, ini jawaban yang benar karena tadi kan dihalangi oleh gas rumah kaca. Nah, pada gambar tadi. Oke, kita simpan dulu ya Sobat Pintar. Kita lihat opsi yang D. Untuk yang D, meningkatkan radiasi bumi. Ini juga kurang tepat. Untuk yang E, memantulkan radiasi matahari. Kan tadi udah sampai di bumi radiasinya, jadi kurang tepat juga. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Nah, oke Sobat Pintar. Di soal kali ini kita akan mendiskusikan tentang tanah andosol untuk tanaman sayuran. Silakan kalian kerjakan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Karakteristik tanah yang menyebabkan tanah andosol sesuai untuk mengembangkan tanaman sayur-sayuran adalah Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk kita diskusikan bersama-sama. Jadi untuk soal kali ini yang menjadi poin penting adalah tentang tanah andosol dan juga tanaman sayur-sayuran. Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, tanah andosol itu kira-kira apa sih Kak? Gitu kan biasanya.
Jadi tanah andosol itu merupakan tanah yang batuan induknya itu berasal dari abu vulkanik atau tuf, biasanya gitu disebut. Itu memiliki karakteristik nih Sobat Pintar. Karakteristiknya seperti ini, kakak catatin ya. Untuk karakteristik yang pertama, itu adalah solum tanahnya itu tebal. Dan untuk karakteristik berikutnya adalah warna dari tanah andosol ini abu-abu terus kehitaman gitu Sobat Pintar. Kehitaman. Lalu untuk karakteristik berikutnya adalah kandungan organiknya. Kandungan organik tinggi. Nah, jadi karena berasal dari batuan abu vulkanik, maka kandungan organiknya juga termasuk tinggi nih untuk tanah andosol. Berikutnya adalah tekstur. Untuk teksturnya geluh berdebu. Jadi berdebu. Jadi teksturnya itu sangat kecil gitu, sangat halus gitu. Lalu berikutnya adalah struktur. Untuk struktur tanahnya berupa remah, jadi bukan liat. Oke, berikutnya adalah konsistensi. Konsistensinya ini termasuk gembur dan bersifat licin. Oke. Lalu untuk karakteristik berikutnya nih Sobat Pintar, yaitu kelembapan. Kelembapan tinggi sehingga mampu menyimpan air untuk tanah andosol. Lalu berikutnya adalah permeabilitas. Permeabilitasnya itu tergolong sedang dan juga peka terhadap erosi. Oke. Lalu keterkaitannya dengan tanaman sayuran. Tanaman sayuran itu untuk pengembangannya yang paling penting adalah pengairannya nih Sobat Pintar. Jadi harus rutin dan teratur gitu ya. Kita lihat pada opsi pilihannya. Untuk opsi A, struktur tanah gembur. Yang gembur tadi itu bukan strukturnya ya, tapi konsistensinya. Untuk strukturnya itu termasuk ke remah, jadi kurang tepat. Untuk yang B, kandungan air tinggi. Nah, tadi kita bisa lihat kelembapannya tinggi sehingga kandungan airnya tinggi. Oke, kita simpan dulu ya Sobat Pintar. Lalu untuk yang C, tekstur tanah pasiran. Kurang tepat juga ya. Pasiran ini ukurannya lebih besar daripada geluh berdebu, jadi kurang tepat. Untuk yang D, permeabilitas tanah cepat. Nah, tadi kita ketahui bahwa permeabilitasnya termasuk ke sedang, jadi kurang tepat. Lalu untuk solum tanah dalam. Solum tanahnya dalam. Solum tanahnya itu nggak dalam tapi tebel gitu. Jadi ini juga kurang tepat. Tadi masih ingat kan? Yang mempengaruhi pengembangan tanaman sayur-sayuran itu adalah pengairannya. Jadi benar nih, jawaban yang paling tepat adalah kandungan air tinggi terdapat pada opsi B. Bagaimana Sobat Pintar? Cukup mudah kan? Oke Sobat Pintar, jadi itu tadi beberapa pembahasan soal-soal SBMPTN Geografi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan untuk para pejuang UTBK, kalian jangan patah semangat. Semoga kalian diterima di kampus yang kalian impikan. Oke Sobat Pintar, jadi apabila kalian kurang paham dalam pembahasan beberapa soal tadi, kalian boleh loh komen di bawah ini. Nah Sobat Pintar, jangan lupa belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!